Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Mistami yang solih dan solihah. Hello everybody, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Mistami yang solih dan solihah, yang ganteng, yang cantik, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, Miss Tami akan menjelaskan nilai mata uang. Coba di sini kira-kira pernah nggak ya jajan atau belanja sama ayah bunda? Kira-kira uang itu apa sih? Nah, nanti Miss Tami akan jelaskan apa itu uang, lalu uang itu untuk apa, lalu apa saja nilai mata uang. Nanti akan Miss Tami jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya, jangan mudah menyerah, dan jangan berputus asa. Karena pembelajaran kita kali ini adalah membahas tentang uang, maka tujuan dari pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan nilai kesetaraan uang, lalu kalian juga dapat mengurutkan nilai uang. Nanti akan Miss Tami menjelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu uang, lalu mata uang Indonesia, lalu ada berapa jenis uang. Nah, sekarang coba ya, masih ingatkah kamu dengan uang? Nah, uang adalah alat untuk membayar, untuk membeli atau untuk membeli sesuatu. Nah, mata uang Indonesia adalah rupiah atau bisa kita singkat dengan Rp. Lalu ada juga dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, berikut yang ini adalah tampak uang kertas dan yang selanjutnya adalah tampak uang logam. Nah, karena tadi jenis uang ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas, Miss Tami akan bahas kembali pecahan-pecahan dari uang logam dan uang kertas. Nah, untuk uang logam itu ada pecahan Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Sedangkan untuk uang kertas itu ada pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas membandingkan nilai pecahan uang. Di sini kira-kira masih ingat tidak ya? Coba kita ulas kembali. Nah, Miss Tami mempunyai dua pecahan uang logam. Yang pertama adalah Rp200 dan Rp100. Kira-kira Rp200 dan Rp100 lebih besar yang mana ya? Nah, ternyata Rp200 itu lebih besar dari Rp100, atau sebaliknya, Rp100 itu lebih kecil dari Rp200. Nah, Miss Tami juga nih punya pecahan uang kertas. Ada Rp2.000 dan Rp1.000. Kira-kira lebih kecil yang mana ya? Nah, ternyata Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000, atau sebaliknya, Rp2.000 lebih besar dari Rp1.000. Nah, itu adalah membandingkan nilai pecahan uang antara lebih besar dan lebih kecil. Nah, anak-anak Miss Tami yang solih dan solihah, tadi kita sudah mengulas kembali apa itu uang dan bagaimana cara membandingkan nilai pecahan uang. Sekarang nih, kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu kesetaraan sekelompok nilai pecahan uang. Ada yang tahu atau tidak ya kesetaraan itu apa?
Setara itu sama artinya dengan sama atau senilai atau bernilai sama, ya. Jadi, sekelompok uang yang berbeda bisa bernilai sama atau setara. Nah, untuk memeriksanya bagaimana? Nah, pertama kita tentukan nilai setiap kelompok uang terlebih dahulu. Misal nih, ya, Miss Tami punya pecahan 500 rupiahnya ada 2 keping, ya, 2 logam 500 rupiah. Nah, 500 ditambah 500 itu hasilnya berapa ya? Nah, 500 ditambah 500 itu adalah 1000. Ya, 1000 rupiah. Maka dapat kita tukar dengan uang logam 1000 rupiah atau dengan uang kertas 1000 rupiah. Ya, jadi nilai pecahan 2 logam 500 rupiah itu dapat kita tukar dengan uang logam 1000 rupiah atau uang kertas yang bernilai 1000 rupiah. Kenapa bisa begitu, Miss? Karena nilainya itu adalah sama-sama 1000 rupiah, ya. Nah, sekarang Miss Tami juga punya uang nih. Ada pecahan 2000 rupiahnya ada 2 dan 1000 rupiahnya ada 1. Nah, kita jumlahkan dulu. 2000 tambah 2000 itu berapa? 4000. Lalu 4000 kita jumlahkan dengan 1000. Jadinya 5000. Nah, 2 lembar 2000-an dan 1 lembar uang 1000-an itu bernilai 5000. Jadi dapat kita tukarkan dengan uang 1 lembar 5000 rupiah. Ya, karena apa? Karena nilainya itu sama-sama 5000 rupiah. Ya. Nah, terus nih Miss Tami punya ada uang logam dan uang kertas. Ya, kalau kita jumlahkan kira-kira dapat ditukar dengan pecahan uang berapa rupiah ya? Nah, di sini Miss Tami punya 2 lembar uang 2000 rupiah dan 1 logam uang 1000 rupiah. Nah, pertama diapakan dulu? Pertama dijumlahkan dulu. 2000 tambah 2000 tambah 1000 itu jadinya berapa? Jadinya 5000 rupiah. Ya, jadi dapat kita tukarkan dengan 1 lembar uang 5000 rupiah. Ya, atau dapat kita tukarkan juga dengan 5 logaman uang 1000 rupiah. Ya, karena nilainya sama-sama 5000 rupiah. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang kesetaraan nilai pecahan uang ya. Intinya, kalau kesetaraan itu berarti nilainya itu sama, bernilai sama ya. Nah, sekarang lanjut Miss Tami akan membahas tentang mengurutkan nilai mata uang. Yang pertama Miss Tami akan mengurutkan nilai mata uang logam dulu, baru nilai mata uang kertas. Nah, di sini Miss Tami punya uang logam 500 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, dan 200 rupiah. Nah, kalau kita urutkan uang dari yang terbesar itu berapa dulu? Nih, yang suka jajan pasti tahu nih. Berapa? Ya, 1000 rupiah, 500 rupiah, 200 rupiah, dan yang terakhir adalah 100 rupiah.
Ya, karena 1000 itu lebih besar dari 500 dan 500 itu lebih besar dari 200 serta 200 itu lebih besar dari 100. Nah, selanjutnya kita akan urutkan nilai uang logam dari yang terkecil. Yang paling kecil nilainya nih. Nah, yang paling kecil itu adalah 100 rupiah, lalu 200 rupiah, lalu 500 rupiah, dan yang terakhir adalah 1000 rupiah. Karena 100 itu lebih kecil dari 200, 200 itu lebih kecil dari 500, dan 500 lebih kecil dari 1000. Nah, sekarang selanjutnya Miss Tami akan mengurutkan uang kertas. Miss Tami punya uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, dan 10.000 rupiah. Yuk kita urutkan dari yang terbesar dahulu. Nah, ternyata uang yang paling besar adalah 10.000. Nah, lalu dilanjut dengan 5.000, selanjutnya 2.000, dan yang terakhir 1.000. Kenapa seperti itu? Karena 10.000 lebih besar dari 5.000, 5.000 lebih besar dari 2.000, dan 2.000 lebih besar dari 1.000. Nah, sekarang yuk kita urutkan uang dari yang terkecil, dari nilainya yang paling kecil. Nah, ternyata dari pecahan uang kertas ini, yang paling kecil itu adalah 1.000 rupiah, dilanjut 2.000 rupiah, lalu 5.000 rupiah, dan 10.000 rupiah. Kenapa seperti itu, Miss? Karena 1.000 lebih kecil dari 2.000, 2.000 lebih kecil dari 5.000, dan 5.000 lebih kecil dari 10.000. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk mengurutkan nilai mata uang? Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ke Miss Tami atau ditulis di kolom komentar. Nah, sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara membandingkan dan mengurutkan harga barang ya. Coba kita ingat-ingat kembali. Nah, Miss Tami itu pernah beli jus. Harganya 17.500 rupiah. Lalu Miss Tami juga beli susu cair, harganya 12.000 rupiah. Nah, Miss Tami juga beli roti nih, harganya 14.500 rupiah. Lalu Miss Tami beli biskuit, harganya 10.500 rupiah. Dan yang terakhir, Miss Tami beli buah jeruk, harganya 40.000 rupiah. Coba yuk kita urutkan harga benda dari yang terbesar dan dari yang terkecil. Ada yang bisa? Nah, coba kalian nanti kira-kira harga yang terbesar itu berapa ya? Oh, ternyata harga yang terbesar itu 40.000 rupiah. Nah, dilanjut 17.500, dilanjut lagi 14.500, dilanjut lagi 12.000, dan yang terakhir adalah 10.500. Nah, jadi harga yang paling tinggi itu, yang paling besar itu adalah harga jeruk 2 kilo, disusul dengan jus, disusul lagi dengan roti, disusul lagi dengan susu cair, dan yang terakhir dengan biskuit. Itu adalah urutan harga benda dari yang terbesar. Coba nanti kalian cari ya, mengurutkan harga bendanya dari yang terkecil, kira-kira apa sih? Oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi menghitung jumlah belanjaan. Nah, Ibu Sofia itu ya katanya mengajak belanja di pasar tradisional.
Lalu Sofia itu membeli benda atau makanan seperti di bawah ini. Ada jus harganya 17.500, susu cair harganya 12.000, roti harganya 14.500, dan biskuit harganya 10.500. Dan yang terakhir adalah jeruk harganya 40.000. Nah, selanjutnya berapa sih kira-kira jumlah semua harga belanjaan Sofia yang sudah Sofia beli? Nah, ingat-ingat ya, kalau jumlah itu diapakan ya? Jumlah itu adalah ditambah ya, dijumlahkan atau ditambahkan. Berarti 17.500 ditambah 12.000 ditambah 14.500 ditambah 10.500 ditambah 40.000 itu adalah 94.500 rupiah. Ya, jadi seluruh belanjaan Sofia itu harganya 94.500 ya. Lalu nih, ibu membayar belanjaan Sofia, membayarnya dengan 2 lembar uang 50.000 rupiah. Kira-kira kembalinya berapa ya? Nah, uang 2 lembar 50.000 rupiah itu harganya berapa? Bernilai berapa? 50.000 tambah 50.000 berapa? Adalah 100.000. Sedangkan belanjaan Sofia hanya 94.500. Berarti uang kembaliannya adalah 100.000 dikurang 94.500. Jadinya kembaliannya adalah 5.500 rupiah. Nah, kira-kira sampai sini apakah kalian sudah mengerti tentang materi hari ini? Dan kira-kira apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini? Nah, yang sudah kita bahas pada hari ini adalah uang logam adalah alat untuk pembayaran. Uang itu ada uang logam dan uang kertas. Untuk kesetaraan nilai uang adalah sekelompok uang yang bernilai sama. Dan untuk membandingkan nilai uang itu dapat melihat nilai uang dari yang kecil dan dari yang besar. Sama seperti mengurutkan nilai uang itu dapat dilakukan dengan cara mengurutkan dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ditulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung kepada Miss Tami. Nah, anak-anak Miss Tami yang soleh dan solihah, karena pada hari ini kita sudah membahas materi tentang uang ya. Sebagai seorang muslim, kalau kita memiliki uang, janganlah menghambur-hamburkannya atau jangan boros beli ini, beli itu, terus jajan ini, jajan itu. Lebih baik uangnya ditabung dan lebih baik kita membiasakan hidup sederhana. Uangnya boleh ditabung atau disedekahkan ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamu, yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67.
Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya Misnami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.